Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Indah Kurnianti dalam Breaking News pada hari ini. Kali ini saya sedang berada di salah satu kecamatan yang ada di Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kecamatan Sungai Serutu. Di sini saya akan melakukan liputan mengenai pembangunan di provinsi yang kurang merata. Salah satunya adalah Kota Bengkulu sendiri, yang mana jalan ini menjadi salah satu jalan pintas yang digunakan masyarakat serta mahasiswa nih untuk bepergian mulai dari kampus ke kota, ke pantai hingga sebaliknya. Nah, dari situ kita akan membahas bahwasannya jalan ini menjadi salah satu jalan keamanan. Jalan ini juga dapat kita lihat bahwasannya sedikit kurang layak. Bagaimana tidak? Banyak sekali lubang-lubang di daerah ini serta sampah-sampah yang berserakan karena daerah ini juga menjadi salah satu tempat pembuangan sampah. Hal ini seharusnya segera diatasi oleh pemerintah daerah sendiri karena takutnya seperti yang minggu-minggu sebelumnya terjadi, daerah Bengkulu ini juga sangat rawan banjir karena kita juga sudah memasuki musim-musim penghujan. Takutnya akan meluap juga menyebabkan banjir ataupun bisa menjadi juga ancaman penyakit. Nah, untuk itu sebaiknya pemerintah lebih gencar lagi untuk memperbaiki jalan juga agar kedepannya pembangunan ini segera merata dan semua masyarakat dapat nyaman melakukan aktivitasnya. Tidak hanya itu, pembangunan juga menjadi salah satu masalah terbesar yang sedang negara Indonesia ini hadapi. Bagaimana tidak, dari Sabang hingga Merauke, untuk daerah-daerah seperti provinsi yang masih bisa kita katakan kota ini saja belum terjamah, apalagi untuk daerah-daerah terisolir, daerah-daerah pedalaman yang mana mereka sangat membutuhkan jalan-jalan itu bisa ditata dengan rapi untuk mereka berlalu lalang, karena itu juga menjadi salah satu faktor terbesar mereka untuk memudahkan perekonomian dan juga kegiatan sehari-hari mereka. Maka dari itu diharapkan pemerintah pusat serta pemerintah kota untuk lebih bisa menelaah kembali serta melihat dan meninjau bagaimana rancangan untuk memiliki struktur pembangunan di Indonesia ini dengan tepat dan baik. Jalan yang berada di Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu ini merupakan jalan yang ramai dilintasi masyarakat sekitar, terlebih para mahasiswa untuk menuju Universitas Bengkulu. Karena jalan ini merupakan jalan lintas yang dapat memotong waktu perjalanan serta menghemat waktu karena tidak harus melewati lampu merah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa jalanan ini selalu ramai dilintasi mahasiswa. Namun seiring itu, kerusakan jalan kian parah karena banyaknya pengendara yang melintas tanpa memperhatikan muatan, membuat jalanan ini makin lama makin terkikis dan akhirnya berlubang. Ditambah lagi daerah ini juga menjadi tempat pembuangan sampah yang dapat menyebabkan terhambatnya penyerapan air, yang akhirnya air tersebut menggenang di jalanan dan merusak aspal jalan. Diharapkan juga pembangunan TPS untuk lebih ditindaklanjuti pemerintah karena selain dapat menghambat terserapnya air, sampah-sampah ini juga menimbulkan aroma tidak sedap dan merusak pemandangan jalan. Baik pemirsa, untuk itu saya akan mencari nih beberapa masyarakat untuk saya tanya-tanya nih mengenai pandangan serta pendapatnya mengenai pembangunan jalan di sekitar sini yang bisa dikatakan masih kurang nih ya. Untuk itu saya akan langsung saja bertanya dengan masyarakat di sini. Selamat sore Mbak. Sore. Oke, boleh minta waktu sebentar Mbak? Iya. Oke, kalau betul dengan Mbak siapa ini? Mbak Sera, Oke, Mbak Sera. Mbak Sera nih mahasiswa atau pekerja nih Mbak? mahasiswa. Oke, Mbak Sera ini merupakan mahasiswa. Nah, Mbak, di sini saya mau bertanya-tanya nih, Mbak, tentang pendapat Mbak nih mengenai jalan-jalan di Kecamatan Sungai Serut, tepatnya di daerah jalan pantai ke kota ini, Mbak. Nah, untuk itu, Mbak, apalagi kan ini Mbak mahasiswa ya, Mbak. Nah, pendapat Mbak nih mengenai jalan di Kecamatan Sungai Serut ini, Mbak, atau jalan lintas pemotong dari kota menuju ke daerah. Oh, di belakang ini gimana sih, Mbak? Menurut saya ini kan termasuk jalan pintas nih kan, untuk menghindari kemacetan, terus lampu merah kan. Nah, mungkin di sini nih bisa kita lihat sendiri kan, Mbak, jalan ini jalan pintas tapi juga banyak lubangnya gitu kan, Mbak. Lubangnya mana kebanyakan sampah, bisa kita lihat sendiri kan di sini banyak sampah. Terus juga mungkin ini dulunya pernah dibenarin kayak gitu kan jalannya kan, Mbak. Mungkin sudah dibenari gitu. Nah, kan ini jalan pintas, terus banyak truk-truk yang bermuatan berlebihan itu sering melewati jalan pintas ini. Nah, mungkin dari situ jalannya kembali rusak berlubang gini, dan terus juga lihat nih kan contohnya sampah, kebanyakan sampah ini bisa mengikis ke area-area pinggir gini, Mbak. Jadi kayak kalau misalnya hujan itu kan, apalagi hujan beberapa kemarin tuh, beberapa pekan ke belakang itu kan terjadi hujan lebat tuh. Nah, di sini juga
sering terjadinya banjir gitu karena ininya mengikis gitu kan, jadi meluap gitu dari sini airnya. Oke, ya memang benar ya Mbak ya, apalagi ini kita lihat aja banyak banget tumpukan sampah dan kebetulan area ini dekat dengan pesisir pantai ya Mbak. Jadi menyebabkan airnya tuh juga bisa mengikis jalanan seperti yang di sini nih ya Mbak ya. Nah Mbak, ini nah Mbak, saya mau satu lagi pertanyaan Mbak. Di sini kan bener-bener banyak lubang ya Mbak, seperti yang di daerah sana itu Mbak. Nah itu tuh sebenarnya tuh gimana ya Mbak? Ada nggak sih Mbak harapan Mbak buat pemerintah daerah maupun pemerintah pusat nih Mbak untuk kembali meninjau jalan-jalan di kecamatan Sungai Serut, tapi tidak hanya di jalan ini saja, namun juga di berbagai tempat gitu Mbak. Ada nggak sih harapan dari Mbak sendiri? Harapan saya sendiri kan sebagai mahasiswa nih kan sering menggunakan jalan sini. Harapannya untuk pemerintah lebih teliti lagi sih memilih kalau pembangunan tuh jangan membangun yang di pusat-pusatnya aja, yang pedalaman kayak gini kan nggak terlihat gitu kan. Harus juga ditinjau kembali bahwasannya bahwa di pedalaman kayak gini, jalan pintas ataupun pedesaan itu kan belum merata pembangunannya Mbak, kebanyakannya sih belum merata. Dan harapannya jika ini semoga nih di ini pemerintahan pusat ini gercep gitu Mbak melihat kondisi di sini dan langsung melakukan pembaikan jalan kayak gitu. Karena juga di sini Mbak ketika malam nggak terlihat gitu, banyak terjadinya kecelakaan gitu. Nah semoga kalau udah gak ada korban kayak gitu kan kita agak takut gitu lah sini Mbak. Jadi semoga pemerintah tuh cepat menanggapi gitu. Ini nih terusnya diperbaiki, nggak ada korban-korban lagi kayak gitu. Oke, jadi memang benar ya Mbak, sebaiknya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lebih ini lagi ya, lebih serius lagi menanggapi masalah jalan seperti ini. Apalagi jalan itu merupakan salah satu lintas utama yang sering digunakan masyarakat sendiri untuk berlalu lalang. Oke, terima kasih ya Mbak Sera untuk waktunya. Ya, sama-sama. Nah pemirsa, tadi saya juga telah melakukan nih proses wawancara dengan masyarakat sendiri di sekitar sini, terutama mahasiswa nih, karena jalanan ini memang sering digunakan oleh mahasiswa yang dari kota sendiri untuk menuju kampus-kampus, terutama di unit belakang ini. Nah, di sini saya akan bertanya lagi nih kepada salah satu ibu yang di sini mengenai jalanan di sekitar sini. Selamat sore Ibu. Boleh tahu dengan Ibu siapa namanya? Bu Aning. Oh, Ibu Aning. Ibu Aning nih warga di daerah sini ya Bu, asli ya Bu? Dadom, ini merantau dari Palembang aku. Oke, ibunya dari Ada Palembang. suami di sini. Oke, ya Bu. Saya mau bertanya-tanya sedikit nih Bu mengenai jalan di sini Bu. Seperti yang kita lihat ya Bu, dari ujung sana sampai sini kan banyak banget ya Bu ini lubang nih Bu. Iya. Nah, apalagi juga di daerah di sini nih banyak banget sampah-sampah ya Bu. Harapan Ibu nih untuk pemerintah sendiri ada nggak sih Bu untuk pembangunannya lagi agar di daerah-daerah sini tuh jalannya lebih nyaman lagi untuk dilewati warga Bu? Iya, ada. Oke Bu, untuk Ibu sendiri nih, pandangan Ibu sendiri mengenai pemerintah ini nih kurang atau nggak sih Bu untuk meninjau daerah-daerah sekitaran sini Bu? Karena dapat kita lihat ya Bu, pembangunan di daerah Bengkulu pun ini belum merata, apalagi ini di Kecamatan Sungai Serut sendiri ya Bu. Oke. Ya belum ada pemerintah kontrol di sini. Jadi memang belum ada ya Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya Ibu. Ya. Selamat sore Ibu. Baiklah pemirsa, itu tadi liputan saya untuk di daerah jalanan Kecamatan Sungai Serut sendiri. Nah, dapat kita lihat dan saksikan tadi bahwasannya untuk di jalanan ini memang banyak sekali lubang-lubang serta sampah-sampah yang berserakan di area pinggir jalan. Nah, hal ini juga yang dapat memicu kecelakaan-kecelakaan tak terduga. Nah, oleh sebab itu diharapkan kepada pemerintah daerah dan juga pemerintah kota untuk lebih meninjau jalanan-jalanan di sekitar sini. Memang karena jalan ini menjadi salah satu jalanan lintas utama bagi para mahasiswa serta masyarakat setempat untuk berlalu lalang dan beraktivitas. Nah, diharapkan juga agar kesadaran dari pemerintah untuk membangun TPS karena memang banyak sekali sampah-sampah yang bertebaran di sini dan takutnya akan menyebabkan air hujan ataupun daerah ini juga dekat dengan pantai,
takutnya nanti akan menyumbat meresapnya air ke dalam tanah. Nah, sekian pemirsa liputan saya pada sore hari ini. Saya Indah Kurnianti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.